Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sabirin, bisa dipanggil dengan Rinda, dengan NIM 240701025 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Baik, saya di sini akan menjawab beberapa latihan soal berdasarkan buku saja ini. Nah, berdasarkan buku saja ini, pada bab ke-6 yaitu membahas tentang aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Dan pada bab ini saya akan menjawab latihan soal nomor 3 halaman 99, yaitu jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Ulama Mu'tazilah Abu Al-Hasan Al-Hayat dalam kitab Al-Intisar menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak disebut sebagai Mu'tazili atau pengikut Mu'tazilah hingga ia menghimpun 5 ajaran. Nah, 5 ajaran tersebut antara lain adalah yang pertama tauhid atau disebut dengan keesaan Allah, yang kedua adalah adil atau keadilan, yang ketiga al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman, yang keempat adalah al-manzilah baina al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat, yang kelima adalah al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu an al-munkar atau menyeru pada kebajikan dan mencegah kemungkaran. 5 dasar utama yaitu al-usul al-khamsah inilah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah atau sekaligus berfungsi sebagai rukun iman bagi mereka. Orang yang meyakini kelima prinsip tersebut menurut pendapat kelompok ini dikatakan sebagai seorang pengikut Mu'tazilah sejati. Menurut Mu'tazilah, orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah tauhid dikategorikan sebagai orang musyrik. Sedangkan orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah sifat-sifat Allah dianggap sebagai musyabih atau orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan orang yang tidak sependapat dalam masalah al-wa'du wa al-wa'id dianggap sebagai orang murji'ah. Berikut penjelasan mengenai akidah dan ajaran Mu'tazilah meliputi al-usul al-khamsah serta posisi dan status akalnya. Dan penjelasan mengenai akidah dan ajaran Mu'tazilah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah. Qudrah, iradah, ilmu hayat, sama basor, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah, salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata. Artinya, seandainya hijab hati seorang hambanya dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melihat sifat itu. Oleh karena itu, sifat ma'ani ini mempunyai wujud nyata. Maka mereka menafikan, sebab apabila sifat ini tidak dinafikan, maka akan timbul ta'addudul khudama atau yang disebut dengan banyak perkara khodim, yaitu zat Allah, qudrah, iradah, ilmu hayat, sama basor dan kalam. Menurut mereka, apabila orang Nasrani bisa kafir sebab meyakini 3 khodim Allah, yaitu Allah Esa dan Maryam, Allah Esa dan Maryam, maka orang meyakini wujudnya sifat ma'ani lebih kafir daripada mereka, sebab menetapkan perkara khodim yang lebih banyak. Nah, untuk menghindari hal ini mereka menafikan sifat-sifatnya juga. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat akan tetapi dengan pemahaman bahwa sifat adalah esensi dari zat, sehingga tidak menimbulkan ta'addudul khudama. Penjelasan menurut akidah ajaran Mu'tazilah yang kedua adalah prinsip adil atau prinsip adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba atau af'al al-ibad. Namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri, berdasarkan kudrah kehendak yang diberikan Allah pada mereka. Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan yang diperintahkannya dan terbatas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Nah, pemikiran ini menurut aliran Mu'tazilah. Prinsip yang ketiga menurut aliran Mu'tazilah adalah prinsip al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang.
Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapatkan pahala. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip al-manzilah baina al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Menurut Al-Syahrastani dalam Al-Mihal wa Al-Nihal mengutip pendapat Washil bin Atta bahwa imam itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul maka seorang dinamakan sebagai mukmin. Dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik sendiri tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan juga, tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai mukmin, namun juga tidak kafir karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah dia penuhi. Tapi jika ia keluar dari dunia dengan membawa dosa berat tanpa bertaubat, maka ia termasuk ahli neraka selama-lamanya. Karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok, satu di surga dan satu di neraka. Namun orang itu siksanya di neraka dikurangi. Prinsip yang kelima adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampurkan atau talbis antara yang benar dengan yang salah. Dan soal selanjutnya yang akan saya jawab adalah jelaskan perbedaan tahwib Wahabi dan tahwib Aswaja. Menurut tahwib Wahabi adalah ayat-ayat mustasyabihat atau ayat-ayat yang secara zahir memberikan kepahaman bahwa Allah sama dengan makhluk, tidak boleh ditakwil dan harus ditahwib. Pemahaman tahwib Wahabi yang kedua memaknai bahwa kata yad terlebih dahulu dengan makna kata dhahiriyah, yakni yad dimaknai dengan tangani, baru kemudian memasrahkan bagaimana tangan tersebut kepada Allah Ta'ala. Misalnya lagi, dalam ayat yang menerangkan istiwa bagi Allah yang bersifat Rahman, istiwa di atas arsy dalam Quran Surat Toha ayat 5, yaitu lafadz istiwa sebelum ditahwib memaknai dohirnya terlebih dahulu oleh Wahabi. Mereka menentukan makna dohir istiwa terlebih dahulu. Makna dohirnya adalah istakhara atau bersemayam. Lalu setelah itu mereka mentahwibkan atau memasrahkan bagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Sedangkan sifat tahwib salafus soleh atau yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah adalah yang dalam memahami ayat-ayat mustasyabihat seperti istiwa bagi Allah, para salafus soleh mentahwibkan atau memasrahkan maknanya dalam lafadz istiwa tanpa mengartikan terlebih dahulu ke dalam makna bahasa atau istakhara atau bersemayam. Salafus soleh yang berpendapat yang jelas makna zahiriyah lafadz istiwa tidak berkehendak. Lalu apa makna istiwa? Mereka menjawab dengan kami beriman kepada Allah dan kepada apa atau yakni ayat-ayat mustasyabihat yang Allah turunkan dengan memasrahkan maknanya sesuai kehendak Allah tanpa kami bayangkan bagaimana caranya, seperti apakah ia, dan tanpa kami katakan bahwa ia tidak bermakna sama sekali. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.